Oh. Nah, jadi yang bikin besar, yang bikin pohon itu bisa sebesar tadi dalam waktu 1 tahun 4 bulan, itu karena bawahnya kan sudah lebar. Nah, jadi selain nanti di perawatan, kita di bibit juga langsung kita bikin untuk memaksimalkan pembesaran. Karena kalau cuman pucukan aja langsung kita setek, nggak tanpa dibelah, itu sama aja kayak cangkokan, lumayan lama. Lumayan lama. Tapi pucuknya juga kita nggak boleh yang gede-gede ya, karena belahnya kan susah. Iya. Jadi benar-benar yang pucuk. Yang pucuk, yang hijau masih muda. Nah itu kita paling besar potong. Sebesar bolpen ya. Paling besar sebesar bolpen, paling besar. Ini teman-teman, ini contohnya ya. Nah. Ini contoh-contoh semua ya. Ini contoh-contoh. Ini sudah dibelah semua di bawah ya. Ini di bawah sudah dibelah semua. Nggak perlu diangkat Mas Romi, karena itu kita udah ada contohnya ya. Artinya ini kita cuma ngeliat batangnya aja teman-teman. Oke. Inilah dia prosesnya. Nah setelah ini Mas Romi, yang kayak begini ya. Ini perbedaan nih Mas Romi. Ini kan nggak ada pucuknya nih. Yang ini akan los ya, istilahnya los. Ini nanti pertumbuhannya bagaimana Mas? Kalau untuk pertumbuhan dia bagus yang ini bagus atau yang ini? Yang masih pucuk. Yang los ya. Masih yang los. Kalau ini tak potong karena aku mau bikin yang ini untuk size mame, situ mame. Jadi aku ngejar tumbuh cabang di bawah, nanti langsung tak nol di bawah supaya nanti kambiumnya langsung nutup dari kecil. Nanti kita lihat contohnya ya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi nunggunya diantaranya akarnya sudah kuning kayak begini akar atau sudah kuning. Baru kita potong. Baru kita potong. Percabangan di bawah. Di bawah sudah ada cabang, kita potong, kita pindah ke ground. Nah. Itu nanti bisa membengkak. Bisa. Boleh contohnya Mas? Bisa. Contohnya antara sekam sama media ini kan bawah media campuran. Campuran itu apa Pak? Sekam sekam bakar, sekam mentah, pasir, kohe kambing. Nah itu satu-satu semua. Satu-satu semua diaduk untuk media bawah. Nah baru atasnya saya nutupnya pakai ini. Atasnya kambing. ya. Kohe kambing ini. Nah ini lagi nih teman-teman nih, saya ngeliat ini satu keluarga ini pakainya ini nih. Apa ini? Amplas nih. Kalangnya nih. Ini limbah nih Mas. Limbah pabrik. Limbah. Nggak kepake? Enggak, di pabriknya udah nggak kepake. Oh gitu? Iya. Oh. Limbah pabrik amplas. Pikir saya masih keluaran warung gitu. Enggak ya? Enggak, limbah ini. Kalau masih bisa kepake berarti dimarahin orang tukang ngelas ini ya kan? Enggak, ini resmi nih Mas ini. Ini legal ini. Ini loh maksudnya. Masa belum kepake udah di ini ya. Gitu tapi ya. murah dia Pak Kun ya. Ya, itu Terjangkau ya, terjangkau teman-teman. Nah, jadi teman-teman, saya jujur aja kalau teman-teman ngeragukan seperti untuk yang ini proses awal ya. Ini proses awal nih yang pecah 4 contohnya seperti ini ya. Oh iya. Nah, ini untuk yang pecah 4. Nih. Nih Kak Irul. Iya. Ini yang pecah 4. Nah, ini belum kita belum dapat ilmu ini ya Irul ya. Belum dapat ini. Sebenarnya kita nggak mudeng-mudeng. Sebenarnya udah dapat tapi nggak mudeng. Ini dari pecah 4 ini. Dulu bibitnya pecah 4 terus ini masih 4 Mas. Ini masih 4. Nah, ini belum kita belah lagi. Nanti kita kasih lihat yang udah kita belah. Nah, ini aku mau berbagi pengalaman. Gimana Mas? Karena banyak juga teman-teman itu yang tanya kalau dipotong dari kecil gini apa masih bisa besar? Betul. Nah, kan? Termasuk saya yang nanya itu, Mas Rom. Terus tujuannya apa gitu kan? Nah, yang pertama tak kasih tahu. Tujuan pertama aku motong dari kecil ini supaya nanti ketika ini sudah besar, cabang terusan dan cabang pertama ini besar, luka ini akan nutup dengan sempurna. Jadi nggak ada luka bekas potongan. Karena kalau kita motong ini dalam kondisi pohon sudah jadi bonggol, cabang sudah besar, lukanya juga akan semakin besar. Lama juga ya. Makin lama nutupnya. Mungkin nggak nutupnya sempurna, nggak sempurna. Nah, mungkin nggak bisa sempurna nutupnya. Makanya kalau kecil gini nanti dia kan nutupnya dia akan sempurna. Selain itu, karena ini bibit pecah batang, kalau dia nggak dipotong dari kecil kayak gini, nah kalau kita nunggu besar dulu baru kita potong, itu rawan belah. Oh, betul. Kalau untuk pecah batang, makanya banyak kejadian teman-teman yang saya pribadi bikin bibit pecah batang itu belah ketika di nol. Karena lukanya, karena dia belum diikat sama kambium. Betul, bablas dia. Jadi tujuannya berarti ini seperti itulah. Calon bogel semua ini ya.
Ini calon sitomame kalau yang ini. Kalau mau bikin small atau medium tinggal di jaraknya tinggal dijauhin lagi aja. Ini aja begini aja kita udah ngeliatnya seneng loh, Mas Rom. Yuk kita kesini yuk. Nah, itu mau ditanam dulu nggak? Nanti kita tanam ini. Boleh, boleh. Ini nanti episode ini nanti bagaimana cara nanamnya sama Mas Romi ya. Siap. Ini kita taruh sini dulu Mas Rom. Saya bawa aja lah. Nanti lupa Rul. Ini Rul. Nah, ini ada contoh belahan nih, yang banyak udah nih kita belah. Ini banyak nih Mas Rom. Nah, ini yang sudah dibelah. 6 ini kalau nggak salah. Ini yang belah 6. 6 ya. Kalau yang belah 6 kita nggak belah lagi ya. Kalau yang untuk belah 6 kita nggak ada belahan kedua. Tapi kalau yang belahan 4 itu masih kita belah lagi. Contohnya kayak gini. Nah, ini yang belah 4 tadi. Nah, ini yang belah 4 tadi masih kita belah jadi 8. Iya. Tapi kalau yang belah 6 saya rasa udah cukup sih itu. Terus. Nggak perlu dibelah lagi dah. Udah mewakili setiap sisi supaya punya akar. Oh gitu ya Mas Rom ya. Karena belahan ini tadi selain nanti dia jadi batang, dia kan jadi akar juga. Betul. Nah, Mas Rom, saya mau kenapa saya ngambil gunting? Saya ngambil gunting, teman-teman. Ya. Mas Rom, saya izin minta yang dipotong, boleh saya motong? Boleh. Buat teman-teman. Mana motong yang mana Mas Rom? Mas Romnya aja yang ngambilin. Kalau aku mau kita belah. Mau dibelah ya? Ya, ini aja Mas Rom. Ini kalau nggak apa cabang ini? Boleh, coba tak ini pilihkan. Kita mau ngambil yang di los pucuknya sama yang di bawahnya yang kita belah juga. Coba Mas Rom. Biasanya kalau aku tak ambil yang muda kayak gini. Yang muda kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Biasanya aku ambil yang muda kayak gini nih. Nah, miring semua. Karena ya dapat keuntungannya ya itu ya udah gerakan ya. Ada gerakan, jadi enggak dapat tangan kedua ibaratnya sama terusan. Kalau itu selera sih, selera. Nah ini Pak Kun ya, ini untuk wilayah yang daerah sini nih, ini ya. Ini setiap hari ya beruntun gitu gimana perawatannya Pak Kun? Kita ini kadang-kadang kan ngeliatnya setiap hari sih enggak, cuma estafet ya. Estafet. Di sini saya 2 hari ngoprek mana yang perlu dikerjain, kelihatan udah beres tinggal sana. Sana teman-teman banyak loh, banyak bener loh. 2-3 hari sana balik kemana gitu. Lihat mas-masnya ini semua suhu nih, kelihatannya aja cupu mereka ini. Ini suhu semua mereka ini. Beliau ini guru-guru. Nih, nih. Rumah persis bentuknya nih. Cuma kalau ini tuh bibitannya ini. Ini Mas Romi ya. Kalau ini enggak pecah ini. Ini enggak pecah ya? Ini pecahnya nanti kalau mau. Pecahnya nanti waktu mau nanam. Besar segini nih. Boleh besar kalau enggak Janganlah Mas Kun. Nanti teman-teman bongkar-bongkar terus. Jangan ya teman-teman. Biar teman-teman marahin saya. Oh Bang Iwan enggak dibongkar-bongkar. Bongkar. Jangan teman-teman, enggak enak kita. Yuk satu lagi contoh yang programan kayak tadi. Masih ini agak ganggu saya masih. Tandurannya rusak-rusak kabeh. Ya, ayo teman-teman. Mana Pak Kun? Mas Getot, sini Mas Getot. Pokoknya kita hajar-hajaran ini. Biar Ellen nonton Mas Getot. Ini gimana nih? Wah, ini mantap lagi nih. Ada satu problem. Problem apa? Ini udah nggak mau maksudnya. Ini udah umur 5 bulan. Ini 5 bulan. Problemnya apa? Problemnya karena enggak di lahan ground. Ini kan di pot. Jadi pertumbuhannya kurang. Oke. Pertumbuhannya kurang. Dan saya ini kan ada ini nih. Nah ini nih nyambung dia. Karena dari terubusan sini tak pakai untuk akar. Bikin akar. Gitu. Bikin akar. Ini bikin akar nanti dipotong. Ya. Oke. Dan ada beberapa ini juga. Ini hasil dari pecahan Iya. ya? Ini yang pecah sini. Ini. Kalau ini akar. Oh ini masih kosong dalamnya Pak Kun ya? Masih. Oke. Dulu awal penanaman tuh akarnya langsung dipilah apa enggak Mas? Pak Kun? Langsung kita susun. Oh langsung disusun. Pengurangan akar? Enggak ada. Enggak ada. Justru semua akar kita pakai. Pakai dulu. Pakai dulu. Untuk ngerapetin ini kan. Biar rapet. Justru yang udah gede kita belah kan jadi 2. Yang gede jadi dibelah gitu ya. Biar lebih cepat. Jangan dipotong ya. Jangan. Belah aja. Karena batang utamanya masih sejempol nih, batang utama. Iya. Tapi bawahnya udah bengkak. Ini kalau kekurangannya karena dia ditanam di pot ini aja teman-teman. Pertumbuhannya kurang cepat. Ini sebenarnya udah sebesar apa kalau besar Pak Kun? Harusnya udah 3 kali ini ya? Iya udah 3 kali lipat harusnya. 3 kali lipat. Karena udah 6 bulan ini. Udah 6 bulan. 5 sampai 6 bulan lah. Iya. Belum di pot. Akar bawah kan nggak tembus. Iya.
Kalau dipindah dia stres juga ya? Ya sebenarnya bisa sih, paling stres sebulan. Sebulan ya. Udah itu ngejos lagi. Cuman ya udahlah.